Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa, melakukan ini dan itu. Tekuni saja satu bidang yang paling kamu suka dan tentunya tidak dengan perasaan terpaksa. Kemudian, jadilah seseorang yang hebat dalam bidang tersebut. Hubungan seperti itu bisa dikaitkan pada PC rakitan ini sob, yang mana PC ini sebenarnya adalah milik saya pribadi, jadi bukan punya subscriber ya. PC ini sengaja saya rakit untuk kebutuhan tester. Tujuan utamanya sih buat ngetes-ngetes VGA jadul gitu sob. Awal saya ngebuat channel Tomatek ini tujuannya tuh emang pengen ngetesin VGA-VGA zaman bahula atau VGA yang tua-tua ya. Tapi nggak sampai tua banget juga sih. Biar menghilangkan rasa penasaran juga, apakah VGA-VGA tua itu masih oke kalau dibeli? Di saat tag reviewer lain review-review VGA terbaru, bocah tomat ini malah mundur review VGA jadul. Hehehe, beda emang. Nah, biar VGA jadul itu nggak terlalu jomplang performanya, disandingkanlah dengan PC seharga 2,8 jutaan ini. Kok malah nggak sampai 3 juta ya? Kok bisa? Yuk disimak aja komponen yang saya pilih untuk PC tester ini. Prosesor yang saya pakai di sini tentunya dari Intel Core i5 ya, tapi yang Gen 4, yaitu Core i5 4590. Kalau rakit PC-PC jadul itu paling enak emang pakai Intel, karena pertama mudah dicari, kedua itu harganya masih masuk akal. Alasan utama pakai Core i5 bukan yang Core i7 itu karena harganya sob. Asli, kalau kamu pakai Core i7 jadul itu harganya nggak ngotak, price to performance-nya nggak dapet. Jadi bijak emang kalau kita pakai yang Core i5-nya aja. Toh VGA yang mau dites pun nanti ya nggak tinggi-tinggi banget lah. Jadi sekelas Core i5 ini masuk ke seri yang di tengah-tengah aja. Pas aja gitu buat mewakilkan VGA-VGA yang jadul dengan perpaduan spek PC yang masih pakai DDR3. Buat spek singkatnya sendiri udah 4 core 4 thread, L3 cache-nya 6 MB, TDP di 84 Watt. Harganya sendiri saya dapatkan di harga 265.000. Tapi misal teman-teman belinya di marketplace FB, biasanya bisa tuh dapat yang lebih murah. Tapi ya itu harus rajin-rajin carinya. Kisaran 200 ribuan lah. Motherboard tentunya harus yang mumpuni buat jalan di PCIe 3, yaitu B85M dari ASRock HDS. Awalnya saya mau incer Mobo ala-ala baru alias refurbish, tapi rata-rata di antara mereka itu PCIe-nya masih Gen 2 alias belum PCIe 3. Nah, tujuan utama saya kan buat tes VGA ya. Misal dia jalan di PCIe 2, jadinya kepangkas dong performa VGA-nya. Satu-satunya yang bisa saya temukan adalah Furion H81M SP2. Dia sudah PCIe 3. Tapi, pas nanya stoknya di mana-mana itu habis KB alias kosong. Saya nggak tahu ya, apakah ada Mobo yang mirip-mirip Furion ini tapi udah PCIe 3. Sejauh yang saya tahu sih baru ketemu ini aja. Daripada lama dan pusing juga cari-cari, akhirnya pilihan jatuh ke Mobo second aja deh. Tapi ambil yang chipsetnya B85, bukan H81. Untuk fiturnya sih B aja ya, karena emang saya cuma incer PCIe 3-nya aja. Sisanya kayak bodo amat lah. Buat harga sendiri, ASRock B85M ini saya dapatkan di harga 330 ribuan. Mirip-mirip kayak Mobo, RAM di sini saya pakai yang baru juga. Walau jujur ini saya nggak tahu produk asli atau KW. Yaitu Kingston 2x8GB DDR3 1600 MHz. Sebenarnya nggak terlalu peduli juga sih sama RAM, apalagi yang DDR3. Asal nyala aja saya rasa udah cukup, nggak neko-neko. Pertama, yang penting barangnya baru. Kedua, dikasih garansi lifetime sama tokonya. Udah itu aja. Tapi walaupun DDR3, saya tetap pakai 16GB ya, karena emang RAM 16GB itu udah jadi standar buat zaman sekarang. Untuk harga sendiri saya dapat di 82.000 per keping. Prosesor tray tentunya butuh cooler dong, tapi di sini saya pakai cooler yang nggak kaleng-kaleng sob, langsung pakai dari Noctua dong, tapi versi Cina, hehehe. Ya begitulah sob, jujur-jujuran aja ya, prosesor sekelas Core i5 Gen 4 itu pakai stok cooler aja udah lebih dari cukup, nggak perlu cooler tambahan. Tapi karena memang banyak teman-teman subscriber minta reviewkan cooler Noctua versi Cina ini, jadilah saya pilih. Ibarat main game, nge-troll lah beli ginian. Saya akan review singkat aja. Packagingnya super duper simple alias pelit. Bracket ala kadarnya, manual book juga gak ada. Jadi kalau kalian pakai Mobo atau Prosi yang kekinian, saya sangat enggak menyarankan kalian beli cooler ini ya. Bahannya ringkih, fan-nya juga seperti ala kadarnya. Tapi amazingnya udah punya 4 buah heat pipe sob. Walaupun sebenarnya ada yang versi 2 heat pipe, bahkan 6 heat pipe pun ada. Kalian bisa cek sendiri tuh di sini.
Semua Xuanfeng yang dijual di Indo setahu saya cuman punya fan yang ukurannya itu 9 cm aja ya. Jadi nggak ada tuh yang 12 cm. Cooler ini dimensinya cukup mungil. Distributornya sendiri juga entah dari mana. Ya intinya produk ini anomali lah yang entah maunya apa, tujuannya juga apa. Tapi sekedar dinginin Core i5 Gen 4 mah saya jamin udah lebih dari cukup. Harganya sendiri ada di 158 ribuan untuk versi non-RGB. Yap benar, ada yang versi RGB-nya juga. GG nggak tuh? Buat storage pastinya SSD. Tapi bukan NVMe ya, karena Mobonya nggak ada slot NVMe. Ini pakai dari HP SATA. Sebenarnya ini SSD yang saya cabut dari laptop saya yang sudah berumur. Ini SSD adalah SSD pertama saya ketika awal-awal SSD itu head-on alias booming. Saya coba beli deh buat rasain gimana sih rumor-rumor orang tentang kecepatan SSD. Kalau nggak salah waktu itu saya beli tahun 2019 gitu deh. Tapi sampai 2024 ini SSD masih normal-normal aja. Misal teman-teman mau ikutin juga pakai SSD, boleh banget kok. Justru saya akan nyuruh kamu buat pakai SSD ya, walaupun itu sekelas SSD SATA. Mungkin buat mangkas budget, saya akan menyarankan aja pakai dari Vigen Rescue 128GB. Nggak apa-apa kok, cukup buat sekedar sistem doang mah. Lagian mau install sebanyak apa sih aplikasi-aplikasi di PC murah meriah gini? Untuk VGA sih ini agak-agak spesial ya, karena saya dapat dari Gigabyte GTX 970. Saya menargetkan budget sekitar kurang lebih 700.000 lah untuk VGA pada rakitan PC ini. Emang sih incaran awalnya kalau nggak RX 570 ya RX 580, paling bener itu VGA kalau kita mau cari performa. Tapi tiba-tiba ada salah satu member Discord yang jual VGA-nya ini, murah lagi. Siapa yang nggak mau coba? Thanks to Stauffenberg yang udah mau jual VGA-nya ini seharga 625.000. Ya 25.000-nya untuk admin Tokped gitulah. Overall kondisi VGA ini sebenarnya masih normal-normal aja, kecuali satu aja minusnya nih. Ada di bagian heatsinknya ini yang sedikit bengkok. Entah kelihatan jelas apa enggak ya kalau di kamera, tapi intinya di sini ada bengkok pada bagian heatsink yang awalnya saya pikir ini bengkoknya di PCB. Biasanya kan ya bengkok itu ada di PCB karena ini 3 fan jadi agak berat gitu dan nggak pakai GPU holder. Tapi ternyata di sini yang bengkok malah heatsinknya. Saya nggak kepikiran sih gimana caranya yang bengkok malah si heatsink bukan si PCB. Buat speknya sendiri punya VRAM sebesar 4GB GDDR5 dengan memori bus di 256 bit dan TDP di 148 watt, membutuhkan 8 plus 6 power pin. Wah, saya kira VGA ini bakal boros deh banget ya. Ternyata nggak gitu boros kok. Setara aja sama RX 570. Walaupun hampir semua komponen yang digunakan second, tapi untuk PSU nggak dulu deh kalau pakai yang second. Apalagi kalau kita mau PC untuk jangka panjang ya. Saya langsung pilih yang baru sekalian, yaitu Segotep BN 750W. Segotep BN ini garansinya naik sob, dari yang awalnya 3 tahun sekarang jadi 6 tahun. Alasan utama saya pilih PSU ini sih karena emang mau ngincar kapasitas wattnya yang cukup gede. Karena saya kan nggak tahu ya VGA apa yang akan nanti saya tes, juga asumsi saya biasanya beberapa VGA-VGA jadul itu ada yang menjadi sahabat PLN juga. Jadi biar aman langsung aja ambil deh yang versi 750W. Oh iya BTW ini udah support PCIe 5.0 ya, yang artinya sudah ada kabel 12VH PWR-nya. Walau saya nggak menyarankan buat kamu pakai PSU ini dengan VGA-VGA yang pakai 12VH PWR. Karena kelas PSU ini bukan untuk VGA-VGA kelas tinggi sih ya. Ya intinya kalau VGA-mu udah tinggi kelasnya, pakailah PSU juga yang tinggi kelasnya. Biar apa? Biar aman. Perkabelannya sendiri udah cukup lengkap. Jadi udah aman pakai banget kalau buat keperluan saya pribadi yang cuma mau tes-tes VGA. Harganya sendiri saya dapatkan di 680.000. Buat fan casing, ini adalah fan yang awalnya mau dipakai di rakitan sebelumnya, tapi malah nggak jadi, yaitu Aigo Dark Flash DR11, warna putih. Di sini saya pakai 3 aja ya, standar, nggak usah banyak-banyak lah, nanti capek maintenance-nya. Buat fan-nya sendiri standar aja sih, nothing special. Kabelnya sendiri masih pakai Molex alias belum PWM, jadi nantinya dia akan jalan di full speed, yang mana akan cukup berisik ya. Harganya sendiri saya dapatkan di 44.000 per satu pieces. Terakhir yaitu casing. Ini beda dari yang lain nih, yaitu GameMax M60 Dual Mesh. Bukan ala-ala akuarium atau casing standar pada umumnya ya yang pakai kaca. Saya pilih yang non kaca aja.
Tapi side panelnya ini udah mesh alias bolong-bolong di kiri maupun di kanan. Alasan utama pilih casing ini sih karena nantinya saya akan sangat sering bongkar pasang PC ini. Jadi takutnya kalau pakai yang kaca gitu pecah. Ya namanya manusia kan ya, ada aja kalanya teledor. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak pakai casing open air aja bang? Jujur ya, bukannya nggak mau, tapi kondisi rumah saya nggak memungkinkan untuk menyimpan sesuatu barang elektronik yang terbuka seperti itu. Banyak anak kecil, banyak kegiatan juga yang takutnya ada kesenggol atau kejatuhan sesuatu. Ya wassalam deh. Jadi itu alasan saya pilih casing ini. Dukungannya sendiri standar aja untuk Mobo M-ATX. CPU cooler maksimal di 155 mm, VGA panjang maksimal di 340 mm. Nah, mantap kan ya? VGA 3 fan masih longgar ini mah. Tapi untuk dukungan fan, sayang banget ini terbatas. Cuma bisa dipasang di bagian atas 2 biji dan di belakang 1 biji. Di depan ini nggak ada slot buat simpan VGA alias polos aja. Jadi nanti ini nggak ada fan intake. Cuma ngandelin yang dari mesh aja ya di side panelnya. Untuk storage cuma bisa 2 buah, entah itu HDD 3,5 atau SSD 3,5. Ruang kabel manajemennya semua diatur di satu tempat yang ini nih, yang udah dikasih velcro-nya. Standar aja sih, tapi ini bakal sulit diatur kalau kamu pakai fan ARGB atau controller ARGB. Buat harga sendiri, casing ini saya dapatkan di harga 385.000. Tibalah kita di segmen hitung-hitungan. Emang benar PC ini 3 jutaan? Jawabannya adalah salah. PC ini cuma menghabiskan dana sebesar 2,8 jutaan aja sob. Belum termasuk potongan voucher dan juga cashback ya. Tapi tentunya ini dengan beberapa part yang harusnya bisa di-downgrade lagi ya. Kalau teman-teman mau ikuti rakitan ini silahkan aja monggo. Tapi misal mau dibuat versi lebih murah lagi bisa aja kok. Saran dari saya paling turunin aja PSU-nya ke PC Cooler KF550. Mobo pakai yang H81M ada kok secondnya di sekitar 200 ribuan. Terus cooler juga bisa aja pakai stock cooler yang harganya sekitar 25 ribuan. Terakhir dari casing, kalau teman-teman nggak pentingin gengsi, bisa pakai casing jadul yang harganya 50 ribuan. Tapi misal teman-teman nggak mau pakai casing jadul, maunya pakai casing standar aja, kayak Segote Prime D, bisa juga tuh lebih murah kok dari yang GMX M60 ini. Balik lagi, itu semua sifatnya hanya opsional aja ya, keputusan akhir tetap ada di teman-teman. Yuk langsung aja kita rakit. Jujur saat perakitan saya menemukan satu kesulitan, yaitu pasang si cooler Swanfeng-nya ini. Nauzubillah, masangnya susah, ngelepasnya juga susah. Ya intinya saya nggak rekomendasiin buat teman-teman, soalnya cooler di harga setara masih banyak kok pilihannya yang sangat worth it. Overall rakit di casing GMX M60 ini nggak ada kendala sih ya, normal aja semuanya. Cuman dia agak pelit aja pada bagian lubang-lubangan untuk kabel manajemen. Kayak terbatas aja gitu. Harus pinter-pinter juga tuh atur kabel-kabelnya, soalnya semua kabel harus ada di satu jalur ini nih. Buat penampilannya sendiri sih oke-oke aja ya. Hitam dengan aksen krem ala-ala Noctua. Beuh, PC murah tapi udah pakai fan dari Noctua. Kelewat GG. Oh ya, BTW saya nggak ngeh ada salah pemasangan pada fan bagian atas ya. Yang harusnya saya itu jadikan exhaust, malah ini intake. Tapi saya sudah perbaiki kok setelah saya sadar. Jadi saat pengetesan nanti itu kondisi fan sudah saya balik kok. Buat suhu harusnya aman terkendali. Kalau kita pasangin side panelnya ini terkesan malah kayak casing-casing jadul gitu ya. Tertutup alias introvert. Tapi so far saya suka-suka aja sih. Yuk mari kita tes. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23 Core i5-4590 ini dapat skor yang saya nggak tahu mau bilang gimana ya, karena nggak ada pembanding juga untuk prosesor yang setara. Ya jadi gitu aja sih. Dan buat suhunya sendiri seperti yang saya bilang sob,
Ini pakai stok cooler aja masih aman. Buktinya, cooler Noctua dari Cina ini mendapatkan suhu maksimal di 53 derajat aja. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan skor di 3472. Dan pada Fire Strike mendapatkan skor di 9283. Untuk Unigine Superposition, si GTX 970 di sini bisa dikatakan masih sangat stabil perihal performa juga suhunya. Skor yang didapat di 7691 dengan rata-rata FPS di 57 dan suhu maksimalnya ada di 66 derajat aja sob. Menandakan coolingnya yang masih oke ditambah airflow casing yang baik. Kalau mau editing dan rendering tipis-tipis sebenarnya masih bisa-bisa aja kok karena ini pakai dari Nvidia yang mana bisa kamu manfaatkan CUDA core-nya. Pada Blender preset Classroom ini bisa selesai dalam waktu 3 menit. Waktu yang lama pada benchmarknya mendapatkan 10 sampel per menit. Ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu performa gamingnya. Ya rata-rata orang yang rakit PC jadul itu emang buat gaming aja ya. Karena emang kalau mau fokus pada produktivitas itu rasanya sulit banget. Rakit PC spek Majapahit tapi pengen lancar produktivitasnya. Yuk langsung aja kita tes gaming PC tester ini pada resolusi 1080p. Captain killed. My move. Indeed. I am under attack. Battle begins. That's the radar stations. Ja, alles ganz schön zu Herzen.
Gimana sob? Udah oke banget kan? Bahkan pada beberapa game AAA itu masih sanggup dimainin walaupun dengan grafik setting ada di low sampai mid. Bagi saya pribadi sih nggak masalah ya, karena mengingat budget yang dikeluarkan itu bisa masuk kategori kerehore. Bahkan mau dipakai live streaming pun masih lancar pakai banget kok. Tempo hari saya sudah tes buat live streaming plus main game. Itu normal, nggak ada lag atau kendala. Coba aja ditonton live saya yang itu. Tapi dengan catatan, game yang dimainin juga sesuai speknya ya. Tapi sejatinya PC ini nggak bisa kamu tiru plek-ketiplek sih ya untuk harga dan speknya, terutama di VGA yang mungkin aja kamu nggak akan nemu tuh GTX 970 di harga 600.000. Pasaran GTX 970 itu ada di sekitar 800 sampai 900. Jadi kasarnya kalau budgetmu cuma 600.000, banter-banter dapat RX 570 kondisinya bekas mining. Karena secara performa pun si GTX 970 ini bisa dikatakan hampir setara dengan RX 570. Di beberapa game ada yang unggul 970, tapi ada juga yang unggul RX 570. Harapan saya sendiri buat PC ini semoga bisa bermanfaat sih, entah untuk saya pribadi maupun untuk kalian yang penasaran dengan review-review VGA jadul nantinya. Oh iya, BTW GTX 970 ini akan saya jual ya sob. Jadi untuk nanti kedepannya juga, VGA-VGA yang sudah saya review akan saya jual kembali, biar nggak boncos sob. Soalnya saya beli VGA pakai uang sendiri, bukan pakai daun, apalagi di endorse. Buat VGA ini akan saya jual di Tokopedia milik saya sendiri, linknya ada di deskripsi. Tapi saya akan ingatkan kembali, membeli barang bekas harus siap menerima resikonya. Jangan banyak minta, mau harga barang bekas tapi kualitas barang baru, ya mana bisa. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang lagi cari referensi rakitan PC, link spreadsheet-nya ada di deskripsi ya, dicek aja.